Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisin lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada hari ini kita melaksanakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengagungkan, membesarkan, menghidupkan hari raya Idul Adha, yang walaupun pada tahun ini ada sedikit perbedaan di antara kita. Ada yang merayakan di hari Sabtu,
ada yang merayakannya di hari ini, tapi itu semua mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kebersamaan kita, rasa persaudaraan kita, rasa ukhuwah Islamiyah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal mu'minuna ikhwatun, kita semua ini bersaudara. Siapa yang berhari raya hari Sabtu dan yang berhari raya hari Minggu, dua-duanya mempunyai dalil yang sama-sama kuat, dua-duanya mempunyai pijakan hukum yang sama-sama bagusnya, maka keduanya tidak ada yang salah, keduanya adalah benar menurut hukum syariat fikih, syariat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kita merayakan Idul Adha dengan sebelumnya kita berpuasa. Ada yang berpuasa 9 hari, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ada yang berpuasa hanya 2 hari, dari tanggal 8 sampai tanggal 9, hari Tarwiyah dan hari Arafah. Ada yang puasa hanya sehari, yaitu hari Arafah saja, di tanggal 9 Zulhijjah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah itu, maka Allah Subhanahu wa taala yukaffiru dzunuba as-sana al-madiyah. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, akan menghapus dosa-dosanya setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Setahun yang akan datang diampuni dosa, maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga kita untuk selalu taat kepada Allah. Allah membantu kita, memberikan fasilitas kepada kita supaya kita tetap menjalankan perintah-perintah Allah, tidak gugur ke dalam perbuatan dosa. Kalaupun gugur dalam perbuatan dosa, maka itu adalah kelalaian kita sebagai manusia, nafsu yang ada di dalam diri kita yang mengajak kita kepada kemaksiatan tersebut. Kemudian kita tadi melaksanakan takbir dengan kalimat Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Yang kalau dikatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, artinya yang selain daripada Allah itu adalah kecil. Pangkat jabatan kita kecil. Harta yang berlimpah yang ada pada diri kita itu kecil. Mertua kecil. Kehormatan kecil, yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya Allah yang lebih kita utamakan ketimbang yang lainnya. Karena yang lain kecil, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kemudian kita juga mengucapkan tahlil la ilaha illallah. Artinya tiada Tuhan selain Allah, artinya yang lain daripada Allah itu bukan Tuhan. Tapi mungkin di antara kita masih ada yang bertuhan selain daripada Allah, walaupun tidak kita sadari. Ada yang bertuhan dengan harta, ada yang bertuhan dengan jabatan, dengan ketampanan, kecantikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala la yanzuru ila suwarikum. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang ketampananmu. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada jabatanmu. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada harta kekayaan yang engkau miliki. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah memandang kepada hatimu. Kemudian kita tadi juga mengucapkan tahmid, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Artinya pujian tidak layak diberikan kepada yang selain daripada Allah. Pemilik pujian yang sebenarnya adalah Allah, maka kita ini tidak layak untuk dipuji. Harta yang kita miliki tidak layak untuk dipuji. Kekayaan yang kita miliki tidak layak untuk mendapatkan pujian.
ketampanan, kemewahan, kecantikan, dan lain sebagainya, itu tidak layak ditujukan pujian kepada kita. Karena sebab itu, yang layak ditujukan pujian hanya Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Maka ketika kita mengucapkan itu, hendaknya hati kita benar-benar meresapi, hendaknya hati-hati kita benar sadar bahwa hanya Allah yang memiliki pujian, bahwa hanya Allah yang layak dipuji. Maka ketika kita dipuji, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang ampun perbuatan, Allah yang ampun segala hal yang ada di dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada hari ini kita pula, hari raya Idul Adha ini disebut pula dengan hari raya haji. Kenapa demikian? Karena pada hari raya ini kita melaksanakan ibadah haji. Pada bulan ini kita melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, yang puncaknya terjadi pada tanggal 9 Zulhijjah kemarin, ketika wukuf di Arafah, ketika semua orang baik kaya ataupun miskin, baik yang raja, penguasa ataupun rakyat jelata, semuanya berpakaian putih dengan kain yang tidak berjahit. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kita semua sama. Yang membedakan kita hanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan kita hanya tingkat ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi takwa kita, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hari raya haji, kemudian hari raya Idul Adha ini pula disebut dengan hari raya kurban. Kenapa demikian? Karena memang pada hari ini kita disunnahkan bagi yang mampu untuk melaksanakan kurban. Kurban artinya mendekatkan diri, bentuk ibadah takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mesti harus didasari dengan ilmu. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka hendaknya ia bisi ilmunya. Orang menghendaki harta, maka hendaknya ia punya ilmu untuk mendapatkan harta tersebut. Orang menginginkan menjadi dokter, maka hendaknya ia mengejar cita-citanya itu dengan menuntut ilmu, dengan sekolah, dengan kuliah fakultas kedokteran. Waman aradat akhirah, waman aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Kata Imam Syafi'i lagi, barang siapa yang menghendaki kehidupan yang layak di akhirat, maka hendaknya ia juga punya ilmunya. Maka ilmu ini adalah dasar kita untuk melakukan setiap perbuatan, setiap ibadah harus didasari ilmu. Barangkali kita saat ini sudah sembahyang 5 waktu, tapi kualitas sembahyang kita itu ditentukan dengan ilmu yang ada di dalam diri kita. Kalau kurang ilmunya, kurang kualitas sembahyangnya. Kalau kurang ilmunya, kurang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang-kadang Allah tidak menerima orang-orang yang beribadah tanpa ilmu. Hari raya kurban memberikan pesan kepada kita. Sedikitnya ada 4 pesan yang disampaikan, yang diisyaratkan di dalam pelaksanaan kurban tersebut. Yang pertama, bahwa kita disuruh menyembelih hewan kurban. Kita disuruh menyembelih binatang. Tapi di sisi itu kita juga disuruh menyembelih binatang yang ada di dalam diri kita. Sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita,
Di antaranya sifat tamak. Maka dari sifat tamak ini, dari sifat rakus ini memunculkan segala macam kejahatan, segala macam kemaksiatan akan muncul dari sifat yang rakus ini. Nanti harta orang akan diambil, nanti orang lain akan dizalimi. Kenapa? Karena memang ada sifat rakus di dalam diri kita. Sifat rakus itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih, untuk dihilangkan di dalam diri kita melalui pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam kurban. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berkorban itu supaya menghilangkan sifat kikir di dalam diri kita. Sifat bakhil di dalam diri kita itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihilangkan. Orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang ingken itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada manusia, dekat dengan neraka. Al-bakhilu aduwullah walau kana aliman. Orang yang bakhil itu adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala walaupun dia itu ulama. Walaupun dia orang alim, walaupun ilmunya banyak, walaupun haji tiap tahun, walaupun umrah setiap bulan, puasa Senin Kamis, malam beribadah, siang puasa, tapi bakhil di dalam dirinya, maka dia adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi as-sakhiyyu habibullah walau kana jahilan. Orang yang pemurah itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala walaupun dia bukan termasuk orang yang alim, bukan termasuk orang ulama. Maka sifat bakhil itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihilangkan melalui isyarat beliau, isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ibadah kurban. Yang ketiga, bahwa ibadah kurban itu adalah sunnah Rasulullah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka sesungguhnya dia menghidupkan, dia mencintaiku. Likulli syai'in alamah. Setiap sesuatu itu ada alamatnya, setiap sesuatu itu ada tandanya, setiap sesuatu itu ada buktinya. Bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan di antara sunnahnya adalah kita disuruh untuk berkorban. Dan barang siapa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ma'i fil jannah, maka sesungguhnya ia akan beserta aku di dalam surga. Beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Surga ini walaupun indah, walaupun megah, walaupun segala kenikmatan-kenikmatan di dunia ini ribuan kali lipat rasanya diandak di surga. Akan tetapi tanpa kita berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surga itu hampa. Makanya dikatakan fi jannatin ma sakhani min wasfiha illa liqaulil habib khayyama. Aku tidak tertarik dengan apa yang ada di surga itu. Yang aku tertarik karena di dalam surga itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bahwa ibadah kurban itu adalah menyenangkan bagi kaum muslimin, menyenangkan kaum fakir dan miskin, mereka yang tidak pernah makan daging. Hari raya kurban mereka bisa makan daging. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mali idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Sepaling afdal amal, sepaling afdal perbuatan, sepaling afdal ibadah itu adalah memberikan kesenangan di hati orang-orang yang beriman. Dalam hadis yang lain dikatakan idkhalus surur fi qulubil mu'minin,
afdalu min ibadati sittina sanah. Orang yang bisa menyenangkan hati orang lain lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Kita tidak capek beribadah, kita tidak salat sunat, kita tidak puasa, tapi memberikan kebahagiaan kepada kaum muslimin itu setara dengan ibadah 60 tahun. Maka orang yang berkorban, dia memberikan kesenangan pada kaum muslimin dan muslimat, memberikan kesenangan kepada kaum duafa, memberikan kesenangan kepada fakir dan miskin. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di tahun depan kita bisa melaksanakan ibadah haji. Di tahun depan kita bisa melaksanakan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, dosa jiran tetangga kita, dosa kaum muslimin dan muslimat seluruhnya. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala: Inna a'tainakal kautsar wasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa anim wa taqabbal fi jalali ala ashrafil ubbad sayyidina wa maulana Muhammadin wa kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa azamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala: wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala ta'ala: innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullah ya ibadallah ala ma da'akum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi was sahabah wat tabi'in tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khazal muslimin wa dammir a'da'ad-din. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahumma shalli ala Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Allahumma shalli
على محمد اللهم صل على محمد